Pada suatu ketika, di waktu dini hari sekitar pukul 3 pagi, di lokasi sebuah gang sempit di pinggiran kota dekat pasar malam yang baru saja tutup, hujan gerimis mengguyur permukaan jalan aspal yang kotor oleh lumpur dan sampah pasar malam. Lampu jalan berkedap-kedip seperti akan padam kapan saja, memancarkan cahaya redup kekuningan yang membuat suasana semakin suram. Di kejauhan, suara anjing liar terdengar menggonggong nyaring, disusul dengan bunyi kaleng jatuh. Seorang pemulung tua mengenakan jaket lusuh dan topi kusam mengais tumpukan sampah dengan tangan yang gemetar. Tangannya meraba-raba kantong plastik yang robek, mencari sisa-sisa makanan atau barang yang mungkin bisa dijual kembali. Namun tiba-tiba, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang lunak, lembek dan aneh. Bukan kain, bukan plastik, dan bukan makanan. Pemulung itu mengernyit. Ia meraih senter kecil dari sakunya, menyalakannya dan mengarahkannya ke benda tersebut. Cahaya senter memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Sebuah tubuh manusia yang tergeletak dalam posisi miring di antara tumpukan sampah. Tubuh itu nampak tidak wajar. Mata pemulung itu membelalak, jantungnya berdegup dengan kencang. Apa ini? Gumamnya dengan suara bergetar. Tangannya yang gemetar menyentuh tubuh tersebut. Ia mundur seketika, hampir jatuh ke belakang. Tubuh itu tidak memiliki tulang. Tuhan, apa ini? Kulit mayat itu masih utuh, tetapi terlihat kosong, seperti balon kempes yang masih berisi cairan di dalamnya. Dagingnya tidak memiliki struktur keras sama sekali, membuatnya tampak lembek dan mengerikan. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah wajah korban. Matanya membelalak kosong, bibirnya terbuka, seakan-akan sedang berteriak ketakutan saat nafas terakhirnya direnggut. Di sekitar tubuhnya ada bekas gigitan kecil yang tersebar secara acak, seperti bekas hisapan. Darahnya telah mengering, meninggalkan noda kehitaman di kulitnya. Pemulung itu menahan nafas, lalu kemudian, "Polisi! Aku harus lapor polisi!" Beberapa jam kemudian, di ruang forensik Kanegar, bunyi gergasi forensik menggema di ruangan putih yang steril. Lampu bedah bersinar terang, menyinari tubuh korban yang kini terbujur kaku di meja autopsi. Dr. Alif, kepala forensik, menatap mayat itu dengan ekspresi bingung sekaligus ngeri. "Sial, ini bukan hal biasa," gumamnya sementara asisten forensiknya mencatat setiap temuannya. Ia menyentuh permukaan kulit korban dengan sarung tangannya yang sudah basah oleh cairan forensik. Tidak ada tulang sama sekali, seolah-olah semuanya menghilang begitu saja." Asisten forensik menelan ludah. "Bukan karena operasi atau pembedahan." Tidak ada tanda-tanda luka bedah atau sayatan, seakan-akan tulangnya larut dari dalam. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Ini... Dr. Alif menunjuk sesuatu di dalam tubuh korban. Cairan aneh yang menggenang di rongga dadanya. Cairan itu memiliki tekstur seperti lendir bening dengan sedikit warna merah muda, mengeluarkan bau yang samar namun menusuk hidung, seperti campuran garam dan zat kimia. Ia mengambil pipet dan meneteskan cairan itu ke dalam cawan kaca, lalu mencelupkan sepotong kecil tulang manusia yang diambil dari sampel lain. Dalam waktu kurang dari 5 detik, tulang itu melarut sempurna, menghilang seakan-akan tidak pernah ada. Asisten forensik membelakkan mata. Sial, apa ini sebenarnya, Dok? Lendir ini mengandung enzim yang mampu menghancurkan kalsium dengan sangat cepat, sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Ia menatap korban yang wajahnya masih terlihat mengerikan, seolah-olah mati dalam ketakutan yang luar biasa. Dan ini jelas bukan pekerjaan manusia. 1 jam kemudian di ruang investigasi Kanegar, Tori duduk di kursinya memandangi laporan autopsi yang baru saja tiba. Matanya menelusuri setiap barisan laporan,
membaca hasil analisis cairan misterius itu. Lendir dengan enzim yang unik mampu melarutkan kalsium dalam hitungan detik. Ia menaruh dokumen itu di meja, menatap kosong ke udara, lalu tiba-tiba menggertakkan giginya. Sial, ini bukan kasus biasa. Tori berdiri cepat, menarik nafas panjang, lalu meraih teleponnya. Ia menghubungi Bond dan Adrian. Begitu telepon diangkat, suaranya terdengar datar, dingin dan serius. Kita punya masalah besar, Pak Adrian. Jelaskan, apa itu Tori? Tori menekan laporan otopsi itu dengan telapak tangannya. Suaranya semakin tegas. Mayat yang ditemukan tidak memiliki tulang, Pak. Sejenak, hanya ada keheningan. Lalu, suara Bond terdengar serak dan tajam. Jadi, kita berhadapan dengan Manima lagi. Tori mengangguk, meskipun mereka tidak bisa melihatnya. Aku yakin, ini pasti ulah salah satu dari mereka. Di luar jendela gedung Kanegar, langit mendung menggelap. Kilatan petir menyambar jauh dari cakrawala, seolah menegaskan bahwa sesuatu yang lebih mengerikan menanti mereka. Hari berikutnya, pada waktu 2 dini hari, lokasi di sebuah gedung tua di kawasan industri yang sudah lama ditinggalkan. Hujan deras mengguyur atap gudang yang sudah tua dan berkarat. Air merembes dari lubang-lubang kecil di atap, menetes ke lantai yang penuh dengan debu dan puing-puing kayu yang lapuk. Lampu-lampu jalan di luar berkedip lemah, hanya menyisakan siluet kelam dari bangunan-bangunan usang di sekitarnya. Di dalam gudang, 2 polisi berdiri mematung, menatap sesuatu yang menjijikkan di tengah ruangan. Seorang pria tua, mungkin gelandangan yang tinggal di tempat itu, tergeletak dengan tubuh yang sudah mengempis. Ya Tuhan, apa ini? Bisik salah satu polisi menahan mual. Kulit korban masih utuh, tetapi tubuhnya kosong tanpa satupun tulang tersisa di dalamnya. Bentuk tubuhnya tidak lebih dari karung kulit yang terisi cairan aneh. Wajahnya tetap utuh, tetapi matanya kosong seperti seseorang yang mati dalam ketakutan yang ekstrim. Salah satu petugas menyorotkan senter ke bagian leher korban, bekas gigitan kecil. Bibir polisi itu bergetar. Sama seperti kasus pertama ini. Di sudut ruangan, sebuah genangan cairan lendir bening dengan warna merah muda masih terlihat berkilauan di bawah cahaya senter. Sebelum mereka sempat mendekat, terdengar suara gesekan dari langit-langit gudang yang tinggi. Hei, apa itu? Polisi yang lain langsung menyorotkan senternya ke atas, namun kosong. Di antara baruk kayu yang menumpang atap, ada sesuatu yang aneh. Beberapa bagian kayu tampak lengket, seperti pernah dijilat sesuatu yang berlendir. Suasana mencekam, udara terasa lebih dingin. Salah satu petugas menelan ludah. Kita harus segera melaporkan ini kepada atasan. Di luar gudang, angin malam berembus dingin, membawa aroma hujan dan sesuatu yang busuk, sesuatu yang bukan dari dunia ini. Di tempat lain, waktu pukul 7 pagi, lokasi di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Tori menatap pintu kayu yang tertutup rapat. Garis polisi sudah dipasang di sekeliling rumah. Seorang petugas berdiri di sampingnya, mengusap tengkuknya dengan wajah penuh kebingungan. Kami harus mendobrak pintu ini tadi pagi, Pak. Kenapa? Tanya Tori. Karena korban ditemukan di dalam rumah ini, tapi pintunya terkunci dari dalam, Pak. Apakah tidak ada tanda perlawanan? Tidak ada sama sekali, Pak Tori. Tidak ada jejak siapapun yang masuk ataupun keluar. Tori masuk ke dalam rumah, diikuti Bond dan Adrian. Di dalam, bau amis menyeruak ke udara. Bau yang sudah tidak asing lagi bagi mereka, bau kematian. Di ruang tengah, di atas karpet kusam yang basah oleh cairan lendir yang bening, tergeletak sosok mayat dalam kondisi yang sama seperti 2 korban sebelumnya. Kulitnya masih utuh, tetapi tubuhnya kosong, seakan semua tulangnya telah menguap. Matanya membelalak kosong, sementara di beberapa bagian tubuhnya terdapat bekas gigitan kecil.
Adrian berjongkok, menyentuh cairan lengket yang masih basah di lantai. Ia mendekatkan ke hidung lalu mengernyit. Ini adalah lendir yang sama. Bond berdiri di dekat jendela, memperhatikan gorden yang tidak tersentuh. Tidak ada tanda-tanda pemaksaan masuk. Bagaimana sesuatu bisa masuk dan membunuh korban? Tapi pintunya masih terkunci dari dalam. Jahanam ini sangat licin, Gumamnya. Jangan mengandalkan logika dengan kasus seperti ini, Bond. Tori menghela nafas panjang, kemudian melirik ke sudut ruangan, ke arah langit-langit. Matanya menyipit. Ada bekas lengket di sana, sama seperti yang ditemukan di gudang tua. 3 mayat, 3 lokasi yang berbeda, namun polanya sama. Tidak ada tulang di dalam tubuh. Bekas gigitan kecil di berbagai bagian tubuh. Ditemukan lendir misterius yang dapat melarutkan kalsium. Dan korban meninggal dengan ekspresi yang ketakutan. Namun kali ini ada saksi mata, seorang pria tunawisma yang sering berkeliaran di dekat gudang, memberikan laporan yang mengejutkan. Aku melihat sesuatu. Apa yang kau lihat? Pria itu gemetar, suaranya bergetar saat ia berbicara. Sebuah bayangan, bukan manusia. Aku melihatnya di dinding gudang. Dia bergerak cepat, sangat cepat, seperti laba-laba, tapi ukurannya sebesar manusia. Bond dan Adrian saling memandang. Tori menekan rahangnya. Bayangan? Apakah kau melihat wajahnya? Tidak, itu tidak punya wajah. Tori, Bond, periksa sekitar TKP. Bawa semua barang yang bisa dijadikan bukti. Perintah Adrian. Siapa? Setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka mendapatkan rekaman CCTV dari rumah korban. Di ruang keamanan Kanegar, rekaman CCTV dari rumah korban diputar. Gambar hitam putih memperlihatkan ruang tengah dan rumah korban beberapa jam sebelum kejadian. Suara bising dari monitor terdengar saat petugas mempercepat rekaman. Selama beberapa menit, tidak ada yang aneh. Sampai pukul 2 dini hari, Tori menyipitkan matanya. Hentikan di situ. Petugas menekan tombol pause. Di sudut layar, di langit-langit ruang tengah, ada sesuatu, sebuah bayangan gelap yang aneh, merayap di atas plafon rumah. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri, bayangan itu tidak bergerak seperti manusia. Ia merayap dengan cepat, kakinya mencengkeram langit-langit sebelum ia tiba-tiba menghilang begitu saja. Bond mendecak pelan. Jahanam. Makhluk ini tidak butuh pintu atau jendela. Adrian menatap layar dengan ekspresi yang keras. Dia bisa masuk dari atas. Tori mengepalkan tangannya, matanya berkilat dengan tajam. Kita berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang kita duga, seperti yang sudah kita hadapi sebelumnya. Di luar gedung Kanegar, langit mendung semakin gelap. Angin berembus dingin, membawa aroma hujan dan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan. Ruang investigasi Kanegar, pukul 11 malam. Ruang itu terasa dingin dan hening. Cahaya dari lampu di atas meja memancarkan warna kekuningan yang suram, menyorot berbagai foto TKP, rekaman CCTV, dan hasil autopsi yang tersebar di hadapan Tori. Ia duduk diam, mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja dan berpikir keras. Di layar komputernya, gambar 3 korban terpampang jelas. Kulitnya masih utuh, tetapi tubuh korban tanpa tulang. Di sampingnya, hasil analisis laboratorium memperlihatkan cairan misterius yang ditemukan di dalam tubuh korban. Lendir bening dengan warna merah muda. Di pojok ruangan, Bond menyilangkan tangan sambil menyandarkan punggungnya ke dinding. Jadi, apa yang kita hadapi kali ini? Nyamuk, serigala, atau kirik? Bond, bukan saatnya bercanda. Kasus seperti ini membuatku pusing. Apapun makhluk itu, dia tidak meninggalkan jejak. Tidak ada sidik jari. Tidak ada tanda masuk paksa. Satu-satunya petunjuk hanyalah lendir sialan ini, Kata Adrian yang duduk di meja.
matanya masih tertuju pada rekaman CCTV. Tori mengambil pena dan mulai mencoret papan putih di depannya. Kesimpulan awal. Ia berbicara, namun suaranya terdengar penuh keyakinan. Tori menuliskan di papan. Makhluk ini melarutkan tulang dan korbannya, tetapi tidak merusak kulit atau organ dalam. Bon mengernyit. Itu gila. Tulang manusia tidak bisa larut begitu saja. Kalsium di dalamnya sangat kuat. Tori menunjuk ke layar hasil laboratorium. Lendir ini mengandung enzim unik yang bisa melarutkan kalsium dalam waktu singkat, Pak Bon. Tidak ada luka bedah, tidak ada tanda pemotongan. Yang itu artinya tulang-tulangnya benar-benar dicerna dari dalam. Adrian melanjutkan. Tepat, korban masih hidup ketika itu terjadi, Pak Adrian. Ruangan mendadak sunyi. Bon mengepalkan tangannya. Itu berarti mereka mati perlahan saat tubuh mereka melunak, sementara mereka masih sadar. Jahanam. Tori menatap lurus ke depan. Mungkin itulah yang membuat ekspresi wajah mereka begitu mengerikan. Mereka merasakan bagaimana tubuh mereka berubah menjadi sesuatu yang kosong. Keheningan mencengkam menyelimuti ruangan. Bon kemudian angkat bicara, mencoba mengusir rasa ngeri yang mulai menjalar. Jadi, kita tahu bagaimana dia membunuh, tapi bagaimana dia bergerak? Tori menggambar sebuah siluet di papan. Sosok manimal memiliki tubuh yang lentur dan bisa merayap di dinding atau langit-langit. Ia melingkari bagian CCTV yang menunjukkan bayangan gelap bergerak cepat di atas plafon. Saksi mata di TKP kedua melihat sesuatu merayap di dinding. Itu artinya berarti dia bisa bergerak secara vertikal tanpa suara. Kakinya mungkin punya cakar atau semacam daya hisap. Adrian memotong sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Dan itu menjelaskan kenapa korban ketiga bisa mati tanpa ada tanda-tanda masuk paksa. Makhluk ini tidak butuh pintu atau jendela. Dia masuk dari atas. Bon menambahkan. Mereka saling berpandangan. Makhluk itu bisa masuk kemana saja. Tidak ada tempat yang aman. Tori melipat tangannya di dada, berpikir lebih keras. Baiklah, sekarang bentuknya. Tori menulis satu kata besar di papan. Ular. Bon mengangguk pelan. Ular bisa merayap di langit-langit, bergerak tanpa suara, dan memiliki tubuh fleksibel yang bisa menyelinap ke celah sekecil apapun. Adrian menunjuk ke foto bekas gigitan di tubuh korban. Tapi ini tidak seperti gigitan ular biasa. Ini lebih kecil, lebih halus, seperti bekas hisapan. Kalau begitu, Tori memutar pena di jarinya. Ia menambahkan satu kata lagi di sampingnya. Lintah. Bon dan Adrian menegang. Lintah memiliki kemampuan menyedot darah korbannya secara perlahan. Tapi apa yang kita hadapi ini bukan hanya menghisap darah. Ia menghisap kalsium dari tulang manusia, melelehkannya dari dalam. Tori menjelaskan. Adrian menggeleng, wajahnya terlihat serius. Berarti kita berhadapan dengan makhluk yang memiliki sifat campuran. Ia bergerak seperti ular, tetapi menyerang seperti lintah. Jika benar, maka kita baru saja menemukan jenis manimal baru yang lebih mengerikan dari sebelumnya, Pak Adrian. Dan yang lebih merepotkan, bagaimana kalau makhluk itu tidak sendiri? Bon menyilangkan tangan dan menatap ke arah Tori. Di luar jendela gedung Kanegar, langit malam semakin gelap. Awan mendung menggantung seperti akan runtuh kapan saja. Di kejauhan, suara samar-samar terdengar dari ganggang sempit kota. Bunyi desisan panjang yang hampir tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Sesuatu sedang mengintai. Di hari berikutnya, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Lokasi di sebuah lorong gelap di belakang gudang tua, TKP mayat kedua. Udara di sekitar terasa lembab dan berat, menyelimuti gang sempit di belakang gudang tua yang nyaris runtuh. Lampu jalanan berkedip-kedip, menyorot bayangan panjang yang bergerak di tembok kusam. Tori dan Bon berjalan pelan. Suara sepatu mereka menggema di jalanan berbatu. Di ujung lorong, seorang lelaki tua dengan wajah kumal dan baju lusuh duduk di atas tumpukan kardus.
Tangannya gemetar memegang puntung rokok yang hampir habis. Matanya merah, entah karena terlalu sering mabuk ataupun kurang tidur. Bon mendekat dengan tenang namun waspada. Bapak yang melaporkan kejadian waktu itu ya? Lelaki itu mengangkat wajahnya. Aku tidak mau ada urusan. Tapi aku lihat sesuatu. Itu bukan manusia. Tori berjongkok menatap lurus ke mata pria itu. Ceritakan, apa yang kau lihat? Tolong, berikan aku detailnya. Lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam, lalu berbisik pelan. Aku melihatnya di atas, di langit-langit gang ini. Seekor tikus melintas dan membuat kaleng bekas jatuh, menyebabkan dentuman kecil yang membuat pria itu tersentak ketakutan. Tangannya mencengkram dadanya seolah-olah tidak ingin mengingat sesuatu yang mengerikan itu. Bon mengerutkan dahi. Di langit-langit. Hitam, panjang, lentur, tidak bersuara. Dan yang paling menyeramkan, aku mendengar suara yang aneh. Suara seperti apa, Pak? Lelaki itu membuka mulut, lalu menggerakkan lidahnya cepat sambil mendesis pelan. Seperti sesuatu yang licin dan merayap. Seperti itu suaranya. Mata Tori dan Bon bertemu. Lintah ataupun ular. Dua hipotesis mereka semakin kuat. Lalu bagaimana? Aku melihatnya turun perlahan, mendekati seseorang yang sedang tidur di pojok sana. Ia menunjuk sebuah tumpukan kain di ujung gang. Lalu orang itu tiba-tiba mulai kejang. Tubuhnya menggeliat, seperti ada sesuatu yang sedang menghisapnya dari dalam. Dan kau kabur? Aku lari sebelum aku jadi korban berikutnya. Kau sangat beruntung masih hidup, Pak Tua. Pria itu mengangguk pelan, sementara Bon berdiri dan menepuk pundaknya. Kalau kau ingat sesuatu lagi, hubungi kami. Tanpa menunggu jawaban, Tori dan Bon berjalan keluar dari gang, meninggalkan saksi yang masih gemetar sendirian di kegelapan. Waktu masih menunjukkan pukul 11 malam. Lokasi di markas informan rahasia, klub malam bawah tanah. Mereka tiba di sebuah klub malam yang tersembunyi di dalam lorong bawah tanah, tempat di mana penjahat, informan, dan orang-orang dunia hitam berkumpul. Lampu merah redup berkedap-kedip, musik berdentum keras, dan aroma alkohol bercampur asap rokok memenuhi udara. Bon berjalan di depan, menepis tangan seorang perempuan yang mencoba menggoda mereka. Lain kali sayang, Katanya tanpa melihat. Tori mengabaikan semua gangguan itu, fokus pada satu orang, seorang pria botak dengan jaket kulit hitam, duduk di pojok ruangan dengan gelas whisky di tangannya. Viko. Oh, Bon, sudah lama tidak melihatmu. Masih main bersih. Bon menarik kursi dan duduk tanpa basa-basi, sementara Tori tetap berdiri mengawasi sekitar. Hei, Viko, kami mencari sesuatu. Aku tahu banyak hal, Bon. Tapi kau tahu, informasiku tidaklah gratis. Kau tahu soal Manimal yang baru muncul? Oh, jadi kalian sudah tahu soal Manimal. Jangan bertele-tele, Viko. Dengar, aku tidak tahu banyak. Tapi ada desas-desus tentang eksperimen baru. Eksperimen? Tori mengerutkan dahi. Ya, ada kelompok yang mencoba menciptakan Manimal baru, sesuatu yang lebih berbahaya, lebih mematikan, dan sepertinya hasilnya sudah mulai terlihat. Siapa yang melakukannya? Itu yang aku tidak tahu. Sekalipun aku tahu, aku tidak mau berurusan dengan sosok seperti itu. Maaf, Bon, aku tidak bisa bantu kali ini. Aku lebih sayang hartaku. Maksudnya aku lebih sayang nyawaku. Jahanam. Apakah aku benar-benar tidak tahu, Viko? Untuk apa aku membohongimu, Bon?
aku memang menjual informasi, tapi aku juga pilih-pilih yang mana informasi yang bisa mengancam nyawaku, maka aku tidak akan ambil resiko. Sudahlah Pak Bon, iya benar. Ayo kita kembali, kita cari informasi di tempat lain. Ah, sial. Baiklah, Viko, kami pergi. Mampirlah kemari lagi Bon, kita bisa minum bersama lagi. Ya, lain kali Viko. Bon melambaikan tangannya tanpa menengok. Setelah memastikan Tori dan Bon pergi, Viko tersenyum sinis, kemudian pergi ke belakang dengan buru-buru. Tori menyadari bahwa ada yang disembunyikan oleh Viko. Tori sempat berhenti sejenak dan menengok. Ada apa Tori? Ayo segera pergi. Tidak ada apa-apa Pak Bon. Tori memandang dengan curiga, tapi akhirnya pergi dari tempat itu. Di berbagai sudut kota yang memiliki potensi menjual informasi telah Tori dan Bon datangi, tetapi hasilnya nihil. Mereka kembali ke kantor tanpa mendapatkan apa-apa. Waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Lokasi di kantor Kanegar, ruang investigasi khusus. Hujan mengguyur deras di luar, menciptakan suara titik-titik yang samar menembus jendela kaca besar di kantor Kanegar. Lampu-lampu neon di dalam ruangan berkedip sebentar, menciptakan bayangan menceramkan di dinding. Tori duduk di depan papan investigasi, matanya tajam dan penuh konsentrasi menelusuri foto-foto korban yang ditempel dengan pin merah. Ada benang merah yang terhubung di antara mereka. Bon yang duduk di meja di seberangnya mengunyah permen karet dengan malas. Tori, kau sudah menatap papan itu selama 1 jam. Apa yang kau lihat? Pak Bon, ini bukan pembunuhan acak. Balas Tori mengangkat kepalanya, matanya penuh keyakinan dan sedikit gelisah. Maksudmu apa Tori? Jelaskan. Semua korban tewas dengan kondisi yang sama Pak Bon, tanpa tulang. Tubuh mereka lunak seperti balon kempes, dan ada bekas gigitan kecil. Lalu? Bukan hanya itu, semua korban ditemukan di tempat-tempat tertentu yang kalau kita perhatikan lebih dekat membentuk pola. Bon bangkit dan mendekati papan. Pola? Ah, sial. Andai saja keempat jahanam itu tidak pergi ke alam leluhur, kita pasti tidak akan kerepotan seperti ini. Yang dimaksud Bon adalah para pendamping atau bawahan gaibnya. Tori menarik nafas dalam-dalam lalu mengambil spidol merah. Dengan gerakan cepat, ia mulai menghubungkan titik-titik lokasi penemuan mayat di peta kota. Garis-garis itu perlahan membentuk sesuatu, dan Bon terdiam, matanya membelalak. Tori, ini simbol. Ini bukan sekedar simbol, ini adalah pola ritual kuno. Bon menyipitkan mata, mencoba mengingat sesuatu. Aku pernah melihat ini di laporan-laporan kasus okultisme. Tepat Pak Bon, ini simbol dari suatu ritual pemanggilan, dan aku yakin manimal ini bukan hanya membunuh untuk makan, ada tujuan lain. Sialan, jahanam. Jadi kita bukan hanya berurusan dengan manimal pembunuh, tapi juga orang-orang gila yang ingin membangkitkan sesuatu. Dan yang lebih buruk lagi, ini belum selesai. Jika aku benar, maka akan ada korban berikutnya, dan kita harus mencegahnya sebelum ritual ini selesai. Jadi kita cari pelakunya atau siapa yang mengendalikan manimal ini. Lihat ini Pak Bon. Tori membuka folder autopsi terbaru dan menunjukkan satu hal yang baru ia sadari. Bon mencondongkan tubuhnya. Di foto tubuh korban ketiga, ada sesuatu yang sebelumnya tidak mereka sadari. Ukiran samar di kulit korban, tersembunyi di antara bekas gigitan. Apa itu? Itu sebuah lambang. Dan bukanlah lambang sembarangan Pak Bon. Tori membuka sebuah buku tebal dari raknya, membalik beberapa halaman hingga menemukan gambar yang identik. Ini adalah simbol dari sebuah sekte pemuja manimal. Mereka mempercayai bahwa dengan mengorbankan manusia dan menghisap tulangnya, mereka bisa menghidupkan kembali makhluk yang lebih kuat. Sekte manimal? Aku pikir kasus ini sudah gila. Sekarang makin gila. Selain sekte pembunuh iblis, ada lagi sekte pemuja manimal. Aku rasa sama saja. Mungkin semacam percabangan dari sekte pembunuh iblis.
Dan ritual ini belum selesai. Kita harus menemukan mereka sebelum korban berikutnya jatuh. Kalau begitu, ayo kita cari mereka sekarang juga, Tori. Di luar, petir menggeledak. Suara hujan semakin deras. Mereka tahu waktu mereka tidaklah banyak. Malam itu, perburuan akhirnya dimulai. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Lokasi di kantor Kanegar. Ruang arsip digital. Komputer berbunyi. Layar di depan Tori dan Bon menampilkan ratusan data laporan kriminal dari berbagai kota. Hujan di luar masih deras. Air menetes dari atap, menciptakan suara monoton yang samar terdengar di dalam ruangan. Kita harus mencari polanya, Pak Bon. Gumam Tori, jari-jarinya lincah mengetik di keyboard, menyaringkan data laporan berdasarkan kategori tertentu, korban tanpa tulang, tubuh lunak, dan bekas gigitan kecil. Bon duduk di sebelahnya, menggulung lengan bajunya. Aku punya firasat buruk soal ini. Kalau ritual itu bukan yang pertama, berarti ada lebih banyak korban yang tidak kita ketahui, Tori. Kita akan lihat seberapa besar cakupan kejahatan ini. Layar komputer berkedip, ratusan laporan mulai muncul, dan saat itu juga perut Tori terasa dingin. Sial, ini apa yang kau temukan, Tori? Tori mengetuk layar, menunjukkan sebuah pola mengerikan. Kasus serupa di kota lain tertabang jelas di layar komputer. Pertama, Kota Serayu 3 bulan lalu. Korban seorang wanita ditemukan di rumahnya dalam kondisi tanpa tulang. Bukti bekas gigitan kecil dan lendir merah muda ditemukan di tubuhnya. Catatan dari polisi, kasus ditutup karena dianggap sebagai kasus mutilasi aneh tanpa tersangka. Kedua, Kota Bandra 6 bulan lalu. Korban seorang pria tunawisma ditemukan di gang belakang pasar malam. Bukti tubuhnya kempes seperti balon yang isinya telah disedot habis. Kesimpulan polisi, hilangnya tulang dianggap sebagai eksperimen ilegal. Ketiga, Kota Lampana setahun yang lalu. Korban 5 mayat ditemukan di sebuah bangunan tua yang terbakar. Bukti, semua korban tanpa tulang, tetapi bangunan itu penuh dengan simbol ritual. Kesimpulan dari polisi, kasus ditutup setelah kebakaran menghancurkan sebagian besar bukti. Bon mengusap wajahnya dengan nafas yang berat. 3 kasus di 3 kota yang berbeda. Itu hanya yang kita tahu. Berapa banyak lagi yang tersembunyi? Mereka telah melakukan selama bertahun-tahun dan mereka semakin berani. Jadi, ritual ini bukan sesuatu yang baru. Ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan jika kita tidak menghentikan sekarang, korban berikutnya akan jatuh. Mungkin lebih banyak dari yang kita kira, Pak Bon. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Lokasi di kantor Kanegar, ruang interogasi khusus. Lampu berkedip. Bayangan Tori terpantul di kaca satu arah. Matanya tajam, pikirannya berputar seperti pusaran badai. Tangannya meremas laporan di depan meja. Memori tentang Raka kembali menghantui pikirannya. Manimal memakan tulang. Ia menarik nafas panjang, lalu mengusap wajahnya. Matanya tertuju ke sudut ruangan. Kursi kosong membayangkan seakan di mana dulu Raka pernah duduk saat diinterogasi terakhir kalinya. Dan saat itu, suara Raka terngiang di kepalanya. Beberapa bulan lalu di ruang interogasi hotel di Bali. Kau pikir aku yang terburuk, Tori? Tori membanting meja dengan penuh amarah. Berhenti bicara berputar-putar. Aku tahu kau bukan satu-satunya manimal. Jadi katakan yang sebenarnya. Raka tertawa pelan. Tangan dan kakinya terikat, tetapi ekspresinya tetap penuh percaya diri. Darah masih menetes dari luka di pelipisnya, tapi ia tidak peduli. Kau benar. Aku bukanlah satu-satunya detektif. Dan aku juga bukan yang terburuk. Katakan, siapa mereka? Raka memiringkan kepalanya. Wajahnya menyeringai, giginya yang tajam berkilat di bawah cahaya lampu. Ada yang lebih berbahaya dariku, lebih buas. Katakan. Seseorang yang tidak hanya membunuh korbannya, tetapi menyedot tulang mereka sampai habis. Kursi Raka bergeser saat ia condong ke depan, menatap mata Tori dengan tatapan liar.
Suatu saat kau akan menemui mereka, detektif. Mayat-mayat yang lunak seperti balon, tanpa tulang, tanpa jiwa. Dan ketika itu terjadi, kau akan tahu mereka telah datang. Kembali ke masa kini. Sialan. Tori bergumam, darahnya berdesir. Matanya menatap laporan baru di tangannya. Foto-foto mayat tanpa tulang yang ditemukan di berbagai kota. Semuanya persis seperti yang Raka katakan. Bon, yang duduk di seberangnya menatap Tori dengan serius. Ada apa, Tori? Tori mengangkat kepalanya, tatapannya penuh ketegangan. Dulu, Raka pernah memperingatkanku. Dia bilang akan ada manimal pemakan tulang. Dan sekarang, kita benar-benar menemukannya. Kalau Raka tahu tentang mereka, berarti mereka juga sudah ada jejak sudah lama. Wah, itu benar. Dan mereka mungkin lebih berbahaya dari yang kita kira, Pak Bon. Tiba-tiba, telepon di meja berbunyi keras. Tori menyambar gagangnya, suaranya tajam. Tori di sini. Di ujung telepon, suara seorang petugas terdengar gemetar. Pak, kami menemukan mayat lain. Di mana? Di sebuah gereja tua. Dan ada sesuatu yang lebih mengerikan di sini, Pak. Pintu ruang arsip terbuka tiba-tiba. Bon berdiri, jantungnya berdegup keras. Jahanam, kita harus bergerak sekarang. Tori melirik mantel kulitnya, matanya menyala. Ayo, kita akan menemukannya malam ini juga. Hujan rintik-rintik membasahi aspal retak di jalanan sempit menuju gereja tua. Lampu jalanan yang redup berkedap-kedip, seolah kelelahan melawan kegelapan. Di kejauhan, menara lonceng gereja itu berdiri seperti bayangan hitam di bawah langit kelabu. Bangunan retak, kusam, dan dipenuhi oleh lumut. Tori menatap peta digital di tangannya, matanya menyipit. 3 korban ditemukan dalam garis lurus. Semuanya mengarah di tempat ini. Kebetulan, aku rasa ini tidak. Bon, yang berjalan di sampingnya, menyelipkan tangannya ke dalam jaket, merasakan dinginnya angin malam yang membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Tempat ini sudah terbengkalai lebih dari 10 tahun kan? Kenapa manimal itu harus kembali ke sini? Mungkin karena sesuatu yang ditinggalkan di sini belum selesai, Pak Bon. Di bawah bayangan gereja, seseorang duduk meringkuk di antara tumpukan kardus dan selimut lusuh. Seorang pria tua dengan rambut berantakan dan wajah kotor menatap mereka dengan mata liar. Saat Tori dan Bon mendekat, ia langsung mundur ketakutan. Tangannya gemetaran. Bon berjongkok menunjukkan rokok di sakunya. Santai, Pak, kami cuma mau tanya sesuatu. Pria itu menatap rokok itu dengan ragu, lalu mengambilnya dengan tangan gemetar. Kalian dari Kanegar. Benar, percayalah pada kami, karena kami menangani kasus-kasus aneh. Dan aku rasa kau tahu sesuatu yang aneh terjadi di sini, bukan? Kata Tori, menyelipkan lencana kanegarnya. Aku lihat bayangan malam itu. Aku lihat sesuatu yang melata di dinding gereja. Bon dan Tori saling bertukar pandang. Apa kau yakin, Pak Tua? Aku tahu kalian tidak akan percaya, tapi aku bersumpah, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri bayangan hitam besar, bentuknya seperti ular, tapi punya tangan. Tori merasakan bulu kuduknya meremang. Bayangan yang bisa merayap di dinding. Gumamnya mengingat kesaksian lain di lokasi pembunuhan sebelumnya. Saat itu, aku tidak berani bergerak. Aku cuma diam di sini, melihat dari sela-sela kardusku. Aku mendengar suaranya. Suaranya licin seperti sesuatu yang basah menggesek tembok. Suara pria itu melemah. Tiba-tiba, pria itu terdiam, nafasnya memburu, seperti ada sesuatu yang menghidupkan kembali ketakutannya. Lalu bagaimana? Itu masuk ke dalam gereja lewat jendela atas. Sejak saat itu, aku tidak pernah mau lihat ke arah situ lagi. Mendengar kesaksian pria tua itu,
Tori dan Bon kemudian melangkah masuk ke dalam gereja tua itu. Pintu kayunya berderit keras saat didorong. Udara dingin langsung menyelimuti mereka. Langit-langit tinggi dipenuhi sarang laba-laba dan bangku-bangku kayu yang sudah berdebu, bahkan berlumpur dan hancur. Mungkin Tuhan sudah lama meninggalkan tempat ini. Gumam Bon sambil melihat sekeliling. Lihat ini Pak Bon. Bon kemudian mendekat, matanya membelalak. Ada bekas lendir kehitaman di lantai kayu, masih sedikit basah, mengeluarkan bau logam yang menyengat. Lendir yang sama dengan yang kita temukan di tubuh korban. Jahanam, ini seperti darah busuk yang bercampur sesuatu yang asam. Bon mencabut sarung tangannya dan menyentuh lendir itu dengan ujung jarinya, lalu mencium baunya. Saat Tori menyalakan senter dan mengarahkan ke dinding, bekas lendir itu juga ada di sana, meninggalkan jejak seolah sesuatu memanjat ke atas. Tidak salah lagi, makhluk itu pernah ada di sini. Jadi, kita menghadapi sesuatu yang bisa bergerak secara vertikal, bersembunyi di balik bayangan, dan memiliki lendir yang bisa melarutkan tulang. Dan sekarang, kita ada di sarangnya. Tori menekan lantai kayu altar dengan kakinya. Ada sesuatu yang aneh terdengar suara beronga. Tori, lantai ini tidak solid. Tori berjongkok dan meraba celahnya. Setelah sedikit menarik papan kayu yang sudah rapuh, terbukalah lorong gelap dan berbau busuk. Pak Bon, apakah kau siap? Ya, kalau ini jebakan, setidaknya kita mati bersama. Tori menatap Bon. Hehehe, bercanda Tori. Mereka berdua turun perlahan, menelusuri lorong sempit yang lembab. Lendir kehitaman menempel di dinding, berkilauan di bawah sinar senter. Begitu mereka sampai di bawah, Tori dan Bon langsung disambut pemandangan mengerikan. Di lantai berserakan sisa-sisa pakaian korban, jam tangan, dan perhiasan. Sebuah jam tangan yang masih berdetik pelan di tengah genangan lendir. Bon menendang sesuatu, tulang belulang yang kosong di dalamnya seolah semua itu isinya tulang yang tersedot. Ah, jahanam. Gumamnya sambil merasa mual. Tori menyodorkan senter ke dinding, dan di sana mereka melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Simbol-simbol aneh terukir dalam dinding batu, membentuk pola spiral yang aneh. Ini bukan sekedar coretan, ini pola ritual, kata Tori dengan pelan. Sebelum mereka bisa menganalisis lebih jauh, suara licin dan mendesis terdengar dari sudut ruangan. Salah satu rantai tua di langit-langit jatuh dengan suara nyaring, membuat Bon langsung mengangkat pistolnya. Senter Tori bergerak cepat, menyapu sudut gelap ruangan, lalu mereka melihatnya. Manimal itu, Likra. Sosoknya melata di langit-langit, tubuhnya seperti lintah raksasa dengan tangan manusia yang panjang dan berkuku tajam. Kulitnya transparan, dan di baliknya mereka bisa melihat urat merah berdenyut, seolah darahnya sendiri terus mengalir dengan cepat. Mulutnya bukan hanya sekedar rahang, tapi penuh dengan tentakel kecil yang menjulur keluar, bergerak-gerak seperti mencari mangsa. Jahanam, makhluk apa itu? Bon mundur selangkah, matanya membulat. Pak Bon, kita harus keluar. Sebelum Tori menyelesaikan kalimatnya, Likra melompat dengan kecepatan luar biasa. Lampu di ruang bawah tanah bergetar hebat. Tori dan Bon melompat ke belakang saat Likra menabrak salah satu pilar, membuat debu dan batu berhamburan. Jahanam, gesit sekali makhluk ini. Teriak Bon sambil menembak. Peluru mengenai tubuh Likra, tapi bukannya kesakitan, lukanya langsung menutup kembali, seolah tubuhnya bisa menyerap dampak serangan. Dengan gerakan licin, Likra meloncat ke langit-langit, merayap dengan kecepatan yang mengerikan. Salah satu lampu gantung gereja jatuh ke bawah, membuat tempat itu semakin gelap. Ah! Pak Bon! Teriak Tori. Tori berusaha menembak lagi, tapi manimal itu terlalu cepat, bergerak dari bayangan ke bayangan. Aku baik-baik saja Tori. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tori berpikir cepat. Peluru tidak berguna, cahaya senter tidak cukup.
tapi ada sesuatu yang bisa ia coba. Ia merogoh sakunya, mengambil kantong kecil berisi garam dan bubuk kimia dari laboratorium forensik. "Pak Bon, aku punya ide. Aku butuh kau untuk memancingnya keluar ke tempat yang terang," Aku harap idemu bagus, Tori. katanya sambil melemparkan pecahan kayu ke salah satu sudut tengah gereja. Likra yang terbiasa bergerak di balik bayangan langsung melompat ke tempat terbuka. Saat itulah Tori melemparkan bubuk garam bercampur bahan kimia ke arah tubuhnya. Terdengar suara desisan keras saat tubuh Likra mulai mengepul dan menggelepar. Makhluk itu menghantam tanah, menggeliat liar, urat-uratnya membengkak. Dan ternyata garam dan kimia itu membuatnya melemah. Pak Bon, sekarang! Bon menembakkan pelurunya di kepala Likra saat ia masih kesakitan. Tembakan itu kali ini berhasil. Kepala Likra meledak, menyisakan cairan hitam yang berceceran di lantai. Manimal itu berhenti bergerak. Tori terengah-engah menatap sisa tubuh makhluk itu yang mulai larut dalam lendirnya sendiri. Apakah kita sudah berhasil? Ya, tapi aku bakal butuh perawatan serius, Tori. Sepertinya lukamu parah, Pak Bon. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Apakah Likra benar-benar satu-satunya, atau ada manimal lain yang lebih mengerikan menunggu di luar sana? Tori berdiri di atas tubuh Likra. Pistolnya masih berasap, bau darah dan lendir terbakar memenuhi udara. Bon jatuh tertunduk, tangannya memegangi luka di lengannya yang terasa panas dan nyeri. Ah, Jahanam, ini bukan hari baikku. Tori tidak menjawab, tatapannya tetap terkunci pada manimal yang terkapar di lantai. Tapi ada sesuatu yang salah. Meskipun tertembak dan terluka parah, Likra tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sebaliknya, ia perlahan membuka matanya yang kekuningan dan menatap Tori dengan senyuman yang sinis. Tulang di tubuhnya bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang masih mengontrolnya dari dalam. Jahanam, dia masih hidup. Gumam Bon mengangkat pistolnya sekali lagi. Tapi sebelum Bon sempat menarik pelatuk, Likra berbicara. Aku hanyalah salah satunya. Mereka akan datang. Suaranya bergetar, seperti berasal dari kedalaman yang jauh di luar dunia tersebut. Tori mengangkat pistolnya, bersiap untuk menembak lagi. Siapa mereka? Likra hanya terkekeh. Suara cekikannya terdengar seperti sesuatu yang basah dan beronga. Kalian akan tahu, dan saat itu terjadi, tidak akan ada yang bisa menghentikan kami. Lalu, sebelum Tori bisa menahannya, tubuh Likra tiba-tiba bergetar hebat, kemudian mulai mencair. Pak Bon, mundur! Dagingnya mulai meleleh seperti lilin panas, berubah menjadi genangan lendir hitam yang berbuih. Bon menyeret dirinya menjauh, wajahnya mulai menegang. Jahanam, apa-apaan ini? Di tengah lendir yang mendidih itu, hanya ada satu hal yang tersisa, sebuah tengkorak yang kosong. Tulangnya terlihat seperti telah dikikis dari dalam. Suasana langsung sunyi. Tori menatap pemandangan mengerikan itu dengan rahang yang mengatuk rapat. Sial, dia bunuh diri. Kasus ini semakin tidak masuk akal, Tori. Bon meludah ke lantai, menatap lendir itu dengan jijik. Tori menoleh ke arah Bon. Tidak, ini justru masuk akal, Pak Bon. Kita baru saja membuka sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, pemeriksaan forensik terhadap sisa tubuh Likra tidak menghasilkan banyak informasi. Lendir yang tertinggal perlahan mengering dan menguap, menyisakan hanya beberapa partikel yang tidak dapat diidentifikasi. Gereja tua itu sendiri dikonfirmasi pernah menjadi markas sekte yang telah lama ditinggalkan, tetapi tidak ada catatan lebih lanjut tentang ritual mereka. Secara resmi,
kasus dinyatakan ditutup. Tapi Tori tidak bisa menyingkirkan rasa tidak nyaman di dadanya. Di dalam pikirannya, kata-kata terakhir Likra terus terngiang. Mereka akan datang. Bon duduk di ranjang rumah sakit. Tangannya diperban rapat. Luka di lengannya sudah distabilkan. Tapi dokter memperingatkan bahwa tulangnya mengalami degenerasi akibat gigitan Likra. Jadi tulangku jadi rapuh begitu. Bagus. Sekarang aku punya alasan buat pensiun lebih cepat. Bon mendengus. Tori yang duduk di kursi di sebelahnya menyilangkan tangan. Kau tidak akan pensiun, Pak Bon. Kenapa begitu? Karena kita baru saja masuk ke neraka. Dan aku yakin kau tidak akan pergi sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tori mengangkat bahunya. Bon menggerang lelah. Jahanam, kau benar juga, Tori. Siang harinya di gereja tua beberapa jam sebelum ditutup permanen. Tori berdiri di tengah aula gereja yang kosong. Udara di dalamnya dingin, seolah ada sesuatu yang masih tersembunyi di dalam bayang-bayang. Ia berjalan perlahan ke salah satu dinding, mengamati luka-luka goresan yang tersembunyi di antara lumut dan debu. Dan di sana, ia menemukannya, simbol kecil diukir dalam batu, simbol yang sama yang ada di tubuh Raka. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ini sama sekali belum selesai, gumamnya dengan pelan. Di luar, angin bertiup kencang, membuat suara gemerisik di antara pepohonan mati, seolah sesuatu sedang menunggu. Malam harinya, di kantor forensik Kanegar, hujan deras mengguyur jendela kantor forensik, menciptakan suara yang tidak henti-henti. Lampu-lampu neon berkelap-kelip memberikan suasana menyeramkan di dalam ruangan. Tori berdiri di depan papan tulis besar, memperhatikan foto-foto korban yang ditempel dengan tali merah yang menghubungkan ke berbagai lokasi kejahatan. Di tangannya, ia memegang hasil analisis laboratorium yang baru saja ia terima. Tulisan di dalamnya membuat matanya menyipit. Zat ini tidak seharusnya ada di tubuh manusia. Printer forensik di sudut ruangan mengeluarkan hasil analisis tambahan. Tori berjalan cepat, menarik lembaran itu. Cairan yang ditemukan dalam tubuh Manima Likra mengandung jejak senyawa kimia langka yang biasanya hanya ditemukan di fasilitas bawah tanah tertentu. Bekas laboratorium eksperimen yang pernah ditutup oleh pemerintah bertahun-tahun lalu. Tori mengetuk mejanya dengan pelan sambil berpikir. Kalau zat ini berasal dari sana, itu berarti ada yang masih menggunakannya. Sementara itu, Bon duduk di kursi sambil memegang lengan yang masih diperban akibat pertarungan terakhir. Bon memandang Tori dengan ekspresi yang lelah. Kau yakin ini masih berhubungan, Tori? Manimal itu sudah mati, Tori. Kasusnya sudah ditutup. Tori menghela nafas, lalu menunjuk simbol yang difoto dari dinding gereja tua. Simbol ini muncul dalam beberapa kasus sebelumnya, Pak Bon. Bukan hanya Manimal pemakan tulang. Ini bukan kasus terpisah. Ini bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, suara berdering memecah keheningan. Ponsel Tori bergetar di atas meja. Nomor tidak dikenal. Dia ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Halo, siapa ini? Hening. Hanya suara nafas pelan dari seseorang di seberang. Akhirnya kau menyadarinya. Tori langsung berdiri tegak. Siapa ini? Suara di telepon tertawa kecil. Kau tidak perlu tahu namaku, detektif. Tapi kau perlu tahu, berhentilah di sini. Apapun yang kau lihat hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jika kau terus menyelidikinya lebih dalam, percayalah, kau akan menyesal, detektif. Bon ikut berdiri, mencoba mendengarkan percakapan itu. Apa maksudmu itu? Apakah kau mengancamku? Suara di telepon berhenti sebentar,
lalu berkata pelan, Percayalah, hentikan penyelidikanmu atau kau dan orang-orang yang terkait denganmu akan mati. Lalu panggilan terputus. Tori memandang ponselnya lalu ke arah Bon. Pak Bon, sepertinya kita telah mengundang sesuatu yang lebih besar. Bon kemudian mendekat. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Tori? Kita tidak bisa menghadapi ini sendirian. Tori kembali duduk, tatapannya mulai serius. Kali ini kita akan mencari bantuan. Kita membutuhkan mereka, Pak Bon. Tori meraih ponselnya dan mulai menelepon seseorang. Di tempat yang jauh, seseorang mengangkat telepon. Oh, begitukah? Baiklah, aku akan datang besok, Tori. Tenang saja, ada aku pasti semuanya beres. Halo Mas Tori. Oh begitu. Baiklah Mas Tori, aku pasti datang. Hehehe. Halo, Des. Oh, begitu. Oke, kebetulan aku ada di Pulau Jawa, Des. Oh, halo Mas Tori. Oh, begitukah? Baiklah, aku dan Cinta juga tidak jauh dari lokasimu Mas Tori. Aku bisa datang sekarang. Dan seterusnya. Apakah mereka akan terlibat? Kali ini mungkin bukan lagi tentang penyelidikan, tetapi pertarungan.